Om Swastiastu. Nah, pada hari ini kita kumpul di Puri Agung Penghucutan Badung. Kita merayakan peringatan Perang Puputan Badung 1906 sampai 1924. Jadi yang ke-118. Nah, bagi kami di Puri adalah perayaan yang ke-5 karena lama dari para pemerintah baik dan pasar maupun Badung tidak merayakan, sehingga mau tidak mau kita dari Puri ini yang mempunyai hajat ini harus merayakan. Mengapa? Karena tempo hari kita perang puputan melawan Belanda, melawan orang asing, karena kita tidak mau dijajah oleh orang asing. Dan Badung pada saat itu dianggap adalah kerajaan yang paling kuat untuk di Bali, sehingga mereka ingin bagaimana mengalahkan Badung, macam-macam rekayasa lah terjadi. Nah, benar karena mereka tidak bisa mengambil satu teknik untuk mengalahkan Badung, dari luarlah mereka mencoba dari Beleleng dengan perang Jagaraga, Gunung Karangasem, kemudian di Klungkung dengan perang Kusambonya, ternyata gagal juga. Kenapa? Karena Badung yang penuh bela pati dengan Klungkung, hampir-hampir perang besar di sana terjadi. Nah, kemudian karena kebijaksanaan daripada Met Lange yang ada kerjasama dengan kerajaan Badung waktu itu, ialah memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah Belanda, sehingga terjadilah perdamaian waktu itu. Ada perjanjian dengan seluruh raja-raja di Bali termasuk Nusa Tenggara bahwa Belanda mengakui kesejajaran, tidak ada yang kalah menang dan tidak ada yang ditundukkan. Nah, namun demikian keingin Belanda masih tetap menguasai Bali, macam-macam rekayasa yang terjadi, sehingga dengan rekayasa dengan kapal Sri Kumala pada bulan Mei 1904 itulah dipakai dalih untuk menyalahkan Badung, sehingga melanggar perjanjian hak tawan karang, mengambil barang-barang di kapal padahal tidak ada. Sampai-sampai Raja Badung memanggil masyarakat Sanur untuk diambil sumpahnya di Pura Tambang Badung. Mereka bersumpah tidak ada berbuat begitu, malah membantu. Nah, walaupun Belanda menuntut ganti rugi 2.000 ringgit, tetap Raja Badung tidak mau karena membela kebenaran di sini. Membela kebenaran, kejujuran, membela masyarakat yang disalahkan. Nah, dari situlah kemudian terjadi Perang Puputan Badung. Nah, saat itu kita berkorbankan darah. Nah, sekarang kita juga donor darah untuk kemasyarakatan. Itu kan kita bela masyarakat, raja kan ngomong masyarakat disalahkan, raja tetap melakukan pembelaan, tidak mau rakyatnya dilecehkan oleh pihak lain. Nah, di sini pun kita donor darah ini untuk kemasyarakatan, untuk kegiatan sosial. Nah, di satu sisi dalam kondisi sekarang ini di mana terjadi gonjang-ganjing, di mana orang mengatakan terjadi antara pemerintah dengan masyarakat mulai tidak percaya dengan pemerintah, itulah satu hal yang wajar. Karena apa? Karena masyarakat sekarang atau tokoh-tokoh birokrat sekarang terbuai dengan masalah politik. Kalau kita secara politik itu betulnya, maaf ya, itu jahat sebetulnya politik itu. Karena apa? Karena mencari kalah menang di situ, bukan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjadi pejabat pun dalam politik ini tidak sedikit buat duitnya keluar. Disinilah perbedaan Puputan Badung dengan pemerintahan sekarang. Dulu raja-raja berkuasa betul-betul melihat rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya, dan dari situlah nanti terlahir NKRI. Nah, ini harus disadar oleh para pejabat. Dari mana kelahiran NKRI? Kalau raja-raja tidak bersatu, belum tentu NKRI lahir. Nah, sekarang dengan gonjang-ganjing ini, kebanyakan tokoh-tokoh kita lupa dari mana sumber budayanya, dari mana kelahiran NKRI. Tidak saja di Indonesia terjadi, di mana-mana terjadi hal seperti itu, karena masalah politik. Nah, disitulah perlu kesadaran oleh masyarakat. Maka di Bali ini menganut Trikaya Parisuda itu memang kita pun terjadinya puputan karena taat pada Trikaya Parisuda. Apa yang menjadi pemikiran, apa yang diucapkan itu yang dilaksanakan.
Nah, ini yang jiwa inilah yang harus kita tetap tumbuh kembangkan untuk selanjutnya. Karena ini kan membawa budi pekerti, ke persaudaraan, gotong royongnya. Ini dasar gotong royongnya ada di sini. Sekarang sudah gotong royongnya hilang, Pancasilanya nggak pernah diperdalam. Cuma ngomong Pancasila tapi jiwanya tidak Pancasilais. Sedangkan Puputan Badung inilah satu cerminan. Dulu kita bela Pati, sekarang kita donor darah untuk kehidupan masyarakat juga, kan kepentingan sosial di sini. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita perbuat di sini, walaupun hanya sederhana donor darah, mudah-mudahan menjadi cermin buat pejabat-pejabat kita melihat Puri ini sumber budaya, sehingga adalah perhatian terhadap kerajaan-kerajaan yang masa lalu. Jangan hanya melihat kantongnya, jabatannya, tapi masyarakatnya, Purinya sebagai sumber budaya nggak pernah dihiraukan. Nah, dari sini kami ingin mudah-mudahan kegiatan ini setiap tahun bisa kami lakukan, terutama donor darahnya bisa berkembang bertumbuh dan keluarga besar kita semakin raket dan pejabat mau memperhatikan, sehingga dari pemerintah lah melaksanakan semangat jiwa Puputan ini untuk ditumbuh kembangkan baik kepada pejabat maupun kepada masyarakat luas. Nah, itu harapan kami sehingga persatuan bangsa Indonesia ini bisa terjalin kokohnya NKRI ini. Kalau budaya nggak diemban, dikokohkan kena begini, karena yang begini tidak di Bali saja, di daerah lain juga punya. Nah, supaya ini berjalan semuanya di daerah-daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Saya yakin negara ini akan pecah belah kalau bapak-bapak kita mau sadar dan melakoni apa yang sesungguhnya jiwa dari Pancasila itu, jiwa ada semangat Puputan itu dipadukan, pasti menjadi kuat. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat beliau-beliau yang pegang kekuasaan pada saat ini, untuk kedepannya Indonesia ini betul-betul mencapai kemakmuran, kesejahteraan bangsa kita semua. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi.